Mbak Almira, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang nih untuk teman-teman peserta semua di webinar AI Creation yang pada malam hari ini mengangkat tema mengenai digital startup, membangun digital startup, dan meningkatkan daya saing di era 4.0. Nah, teman-teman kita sekarang, Mira Fadila, dan saya yang akan memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Nah, saya juga ingin menyapa nih teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berada bersama-sama dengan kami di webinar pada malam hari ini. Dan tentunya kita juga sudah bersama moderator yang tentunya kita tunggu-tunggu nih knowledge sharing-nya, berbagi pengalaman, dan juga berbagi ilmu pengetahuannya. Sudah bersama Ibu Aryati. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Almira. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita sudah bersama dengan Bapak Wira Satyawan. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga. Sehat ya, Pak? Insya Allah semua sehat. Insya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita semua juga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya teman-teman semua. Amin. Oke nih, tentunya saya ingin memperkenalkan dulu nih secara singkat. Mungkin sudah terpampang ya, ada sedikit biodata dari narasumber, di mana Bapak Ir Wira Satyawan, CISA, CISSP merupakan Ketua Umum dari Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem, dan Ibu Budi Aryati STMM yang merupakan founder dan CEO dari eGrad. Nah, teman-teman, untuk pembahasan tema pada malam hari ini tentunya kita semua udah nggak sabar nih Pak, Bu, untuk mendengarkan bagaimana sih tips dan juga pengalaman dari Bapak Ibu untuk membangun digital startup, dan tips untuk kami gimana sih cara meningkatkan daya saing di era industri 4.0 kali ini. Mungkin bisa langsung dimulai ya untuk Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Terima kasih, Almira. Boleh minta tolong ditayangkan slide saya? Ya, selamat malam teman-teman peserta acara malam ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Wira Satyawan yang sudah mengundang saya di acara malam ini. Saya mungkin sharing aja santai ya, nih acaranya santai kan ya Pak Wira ya? Ya, jadi saya sekarang menjalankan digital startup eGrad itu adalah EduTech. Ini dimulainya dari bulan Juni tahun lalu gitu. Jadi kalau teman-teman ini ya, mungkin saya ceritain dari background pendidikan saya. Saya lulusan teknik sipil di Universitas Indonesia, lulus tahun 1995. Kemudian mengambil magister manajemen di bidang finance di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Manajemen LPPM di Menteng, Jakarta, lulus tahun 2000. Dan sebenarnya eGrad ini bukan startup saya yang pertama. Jadi dari tahun 2018 saya coba bikin Oma Dahar. Itu adalah food and beverage home business e-commerce. Jadi kalau yang saya tahu, jadi ceritanya mungkin gini deh. Waktu saya ambil kuliah, memilih kuliah teknik sipil itu kan memang sewaktu SMA kita zamannya masih ada program A1, A2, A3, A4 ya. Jadi saya memilih A1 karena saya itu nggak bisa ngafal gitu. Language juga nggak bagus gitu ya, kemampuan bahasa nggak bagus. Jadi saya suka pelajaran eksakta. Akhirnya dari A1 saya pilih teknik sipil karena bapak saya juga teknik sipil. Saya tahu pekerjaan teknik sipil itu lebih ke fisika ya, karena saya nggak suka kimia, saya nggak suka waktu itu fisika, kimia, ya elektro itu saya nggak suka gitu ya. Kalau waktu itu di UI kan cuma ada sipil, arsitek, elektro, mesin, metalurgi dan gas petrokimia ya. Jadi yang saya pikir paling cocok buat saya yang nggak bisa menghafal ini, nggak bisa gambar juga, ya udah teknik sipil gitu ya. Kemudian
Terus setelah lulus, saya kerja di kontraktor dan konsultan. Ujung-ujungnya tuh yang dulu waktu kuliah ujian cuman 6 bulan sekali atau 2 kali, pas kerja itu berasa ujian tiap hari gitu kan. Jadi pergi ke kantor tuh stres banget, nggak semangat gitu ya. Terus akhirnya saya pikir gimana nih cara menyelesaikan masalah ini kan. Ya udahlah, saya pikir setelah 2 tahun saya coba kerja sebagai engineer, saya merasa nggak cocok, saya coba udahlah sekolah gitu kan. Sekolah lagi waktu itu di LPPM kan ada kuliah pagi itu yang sebelum Christmas itu saya daftar di LPPM 17 juta untuk satu program MM ya, 2 tahun, 21,5 tahun kalau pagi kan full time, dapat buku itu cuma 17 juta. Begitu saya masuk tahun 97, 98 Krismon langsung naik bisa 2 kali lipat itu uang kuliahnya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya ambil kuliah. Terus sebenarnya saya suka marketing, tapi kan kalau ngerjain waktu kuliah dulu itu kuliah marketing tugasnya banyak, terus bisa nggak tidur, ya, musik tugas kelompok gitu. Akhirnya saya pikir udahlah saya ambil kuliah finance aja supaya nggak usah begadang segala macam, yang penting lulus gitu ya. Nah jadi setelah lulus sebenarnya saya coba kerja di konsultan manajemen, di bank, di mana ya beberapa tempat gitu ya. Oh saya ngajar juga di LPPM. Tapi sebenarnya saya sadar waktu SMA itu saya sebenarnya pengen jadi pengusaha gitu ya. Tapi waktu itu nggak berani ya. Gimana mau jadi pengusaha orang nggak ada modal ya. Kita kan juga saya bukan anaknya pengusaha yang dikasih jatah modal nih bikin usaha gitu kan. Jadi oh ya udah saya jalanin sebagai karyawan ya, multinational company, pokoknya masih nggak punya ini ya keberanian untuk jadi pengusaha. Sampai saya nikah, terus akhirnya kan alhamdulillah suami kan udah mengcover biaya rumah tangga dan saya merasa perlu untuk dekat sama anak-anak. Saya tertarik menjadi seorang pekerja digital gitu. Dan kemudian saya dapat info tentang digital startup, terus alhamdulillah dapat mentor gitu ya. Waktu itu saya ketemu Pak Rifki Pratomo, foundernya Andalin, dan ngajarin saya gimana cara bikin startup. Yang jelas kalau bikin startup itu sesuai sama background, educational background maupun professional background. Kamu punya latar pendidikan apa, kamu punya pengalaman kerja di mana, itu. Soalnya kan nanti digital startup ini ujung-ujungnya kan mesti dapat funding dari investor ya supaya perusahaannya jadi gede. Nah, investor itu pasti menilik bahwa ini ada ide bisnis ini foundernya backgroundnya apa gitu. Dirasa cocok atau enggak, mereka percaya atau enggak kan itu educational background atau professional background gitu ya. Nah, waktu dari kuliah itu saya ikut bantu usaha orang tua, ada rumah sakit ibu dan anak lestari. Dan waktu saya nikah di awal saya bantu sebagai CFO di sana 5 tahun dan jadi tapi sayangnya rumah sakit harus tutup di 2017 karena kesulitan persyaratan mengurus izin rumah sakit kan makin berat ya. Tapi saya sudah punya 27 tahun pengalaman menjadi pemegang saham ya, gimana dinamika RUPS tiap tahun gitu ya. Nah, jadi dari situ saya berani nih bikin digital startup karena apa? Kita nggak perlu modal dulu di awal, yang penting ide dulu gitu ya. Bisa tolong slide berikutnya. Nah, jadi yang penting itu kalau digital startup harus bisa pitching, bisa bikin pitch deck gitu ya. Itu ada formatnya kan, pasti teman-teman juga tahu ya, bisa googling. Nah, grad ini sebenarnya, nah ini elevator pitch ya. Jadi gimana kalau kita ketemu investor nggak sengaja papasan di lift gitu ya. Kita cuma dikasih waktu di bawah 30 menit untuk menjelaskan startup kita tuh apa. Nah inilah elevator pitch gitu ya. Jadi tiba-tiba ada wah Pak Wira nih saya mau prospek jadi investor gitu ya. Udah lama ketemu, lu tahu nggak gue bikin ini. Terus nanti Pak Wira,
IGRAD itu apa sih? Oh, IGRAD is developing a website and a apps to help engineering students find their dream career by giving them the skill set gap, recommendation of online training, and job interviews. Jadi ini Madlib ya, jadi bahwa sebenarnya kita bikin apa, itu harus jelas. Jadi jangan bilang kita bikin platform, nah, platformnya bentuknya apa, itu harus jelas. Jadi di sini IGRAD bikin website sama apps gitu kan. Terus yang kita bantu tuh siapa? Ini engineering student. Untuk mendapatkan apa gitu ya, kita membantu target market kita mendapatkan apa gitu ya, their dream career, gimana caranya gitu, by giving them ini itu secret sauce dari startup kita gitu. Jadi ini senjata kita kemana-mana itu ini gitu ya, kita mau jelasin ke siapapun kurang dalam waktu kurang dari 30 detik orang mesti ngerti bisnis kita tuh apa ya. Next slide please. Bisa slide berikutnya? Oke. Jadi kalau saya lihat, kenapa sih IGRAD bikin itu ya? Tentunya saya bikin customer potential survey dulu. Jadi di awal saya udah bilang, saya mau bikin edutech. Edutech itu karena kalau pendidikan dasar udah ada raksasanya, ada ruang guru, ya udah saya main pendidikan tinggi aja gitu. Nah kalau pendidikan tinggi ya fokus di background saya teknik sipil ya, walaupun saya tidak punya banyak pengalaman kerja sebagai engineer, tapi kan saya belajar, saya lulus sebagai teknik sipil gitu ya. Terus dari situ saya survei nih mahasiswa fakultas teknik gitu. Sebenarnya masalah kamu yang utama apa sih gitu. Dari survei itu kelihatan bahwa masalah utamanya kesulitan mencari kerja. Tentu ini hal yang jamak ya, di masa pandemi mereka sulit cari kerja. Nah, tapi kemudian saya coba pikir ada apa lagi sih yang bikin mereka sulit cari kerja. Terus saya tanya sama perusahaan yang hire engineer, kamu ada masalah nggak sih hire fresh graduate engineer gitu. Oh ternyata dari sekian banyak yang paling menonjol adalah skill set gap-nya itu terlalu jauh ya. Yang diharapkan sama perusahaan sama fresh graduate dari universitas gitu. Nah jadi saya lihat di situ ada peluang tuh gitu. Terus jadinya kan saya mikir, kenapa? Apa sih secret sauce-nya? Terus jadi saya pikir bahwa fresh graduate engineer itu kan profesi punya peluang kerja dengan berbagai ragam profesi ya di era 4.0 ini. Tetap masih ada yang mau jadi aparatur sipil negara ya, walaupun banyak orang culture-nya mungkin tidak cocok, sedikit sekarang yang melamar gitu ya. Terus ada yang mau jadi pegawai BUMN, karena kalau teman-teman saya bilang beda loh ya ASN sama BUMN, pegawai BUMN gitu ya, dari segi kompensasinya, dari segi culture di dalam tempat kerja dan segala macam. Jadi saya buat ini beda gitu ya. Kemudian ada tetap yang mau jadi dosen dong, yang pintar-pintar, yang emang suka meneliti atau apa, suka ngajar, mau jadi dosen. Tapi mungkin lebih banyak kesempatan untuk menjadi profesional di multinational company. Nah, untuk jadi pengusaha sekarang lebih mudah karena ada skema startup ini gitu. Jadi di awal kita tidak perlu punya modal besar, kita bisa mulai, kemudian nanti ada bisa kasih funding ke kita. Nah, terus juga ada juga peluang untuk jadi freelancer ya. Kalau menurut saya pekerja digital ini cocok banget untuk kita yang perempuan, misalnya mesti ikut suami pindah kota gitu ya, masuk fakultas teknik, nggak kerja sebagai engineer tapi punya suami engineer, tiap kali pindah kota gitu. Nah, jadi perempuan-perempuan bisa nih jadi pekerja digital, pokoknya sepanjang ada internet, ada listrik, kamu bisa kerja kan dimanapun gitu. Terus ada juga peluang kerja sebagai lembaga non-profit ya, di PBB bisa, di LSM bisa, di yayasan gitu ya. Bisa slide selanjutnya. Nah itu jadi karena begitu banyak peluang usaha, peluang kerja, ada begitu banyak profesi ya di era 4.0 sekarang, jadi menurut saya IGRAD ada peluang juga. Kenapa sih skill set gap yang gede sama dream career dari tiap-tiap fresh graduate nanti berbeda, beragam, itu yang akan diakomodir sama IGRAD. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, sebenarnya saya mulai merintis digital startup dari tahun 2018 ya kan.
Tapi karena pandemi saya harus pivot karena kita untuk jadi Y gitu ya. Next slide please. Jadi kalau boleh saya kasih ini ya, dari pengalaman pribadi saya yang menurut saya apa yang harus apa ya, buat teman-teman yang sekarang kan lagi happening banget ya jadi founder startup. Tapi setelah ya melalui masa saya terpuruk tuh saya pivot gitu, saya berusaha mengambil poin-poin apa yang dibutuhkan untuk menjadi founder startup menurut saya ya. Yang pertama adalah full commitment gitu ya, bahwa memang menjadi pengusaha itu kan ada up and down, itu sudah jelas gitu ya. Tidak ada tuh kepastian kita dapat penghasilan tiap bulan berapa, tidak seperti karyawan. Terus ada ya seperti saya kemarin sudah susah-susah ngerjain Om Adahar ternyata tidak berhasil, ya tentu aja saya kecewa pasti, tapi kita harus punya kemampuan untuk bangkit lagi. Terus jadi maksud saya teman-teman coba pikirkan dulu apa benar sih teman-teman mau menjadi ya wirausaha, pengusaha atau founder startup, karena tidak semua orang sebenarnya cocok ya untuk itu, dan nggak ada salahnya juga jadi karyawan pun gitu, profesi apapun asal itu menjadi passion kamu ya, menjadi itulah minat bakat kamu, kompetensi kamu di situ, nggak masalah juga, nggak usah ngikutin kemana arus itu lagi happening sekarang startup terus jadi founder startup gitu kan. Jadi kamu kalau memang kamu tetap memilih jadi founder startup, ya harus konsekuen dengan semua akibat dari keputusan kamu, harus tanggung konsekuensinya gitu ya. Terus yang kedua tentang grit itu adalah ya kalau di googling kan banyak ya bahwa ya sesuai sama passion kamu. Cuman yang jelas yang saya ambil satu topik penting dari grit adalah jadi startup itu bukan sprint, startup itu maraton gitu ya. Jadi mesti ya siap-siap tenaga gitu, jangan berharap 5 tahun harus kayak Gojek atau gimana gitu. Semua orang kan jalannya beda-beda ya. Jadi takutnya udah punya target 5 tahun mesti segini nih, pas 5 tahun nggak nyampe, terus udah deh gue yang lain aja deh, ambil yang lain. Padahal mungkin bertahan setahun lagi itu bisa berhasil gitu ya. Jadi grade itu penting. Terus udah gitu yang penting juga networking. Karena ini sekarang era kolaborasi, sebanyak mungkin kita mencari, yaitu kan kita kalau mau pergi jauh sama temen ya. Kalau maraton itu biar nyampe, maksudnya jalan jauh, enaknya sama teman. Tapi kalau mau sprint ya lari sendiri nggak apa-apa. Nah itu working kolaborasi itu yaitu karena perjalanan maraton itu. Terus tentu saja mesti up to date sama teknologi yang baru, yang berarti apa? Kita harus belajar sampai akhir usia kita gitu. Rasanya sih itu aja yang bisa saya sharing Pak Wira. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya nih. Selanjutnya kita juga masih harus mendengarkan dan masih sangat ingin mendengarkan nih materi dari Bapak Wira. Silakan Pak. Oh ya teman-teman, untuk mengingatkan kembali, nanti teman-teman akan ada sesi tanya jawab, jadi mungkin bisa disiapkan pertanyaan dari sekarang, dan juga nanti akan ada sesi door prize. Jadi silakan disimak dengan kondusif pemaparan dari Pak Wira ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Almira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak harus didengarkan, tapi dipahami. Jadi nggak mendengarkan nggak apa-apa ya. Luar biasa tadi Ibu Budi, waduh jatuh bangun. Nggak terkira lah ya kalau jatuh bangun itu rasanya gimana. Jadi pernah ngerasain di bawah, terus juga pernah ngerasain nikmatnya bisa mendapatkan hasil dari startup tadi ya, sampai ada pivoting. Insya Allah sih tetap bisa dilakukan maratonnya. Kalau dari saya sih sebenarnya ngelihatnya startup itu satu pilihan. Jadi sebenarnya kita kalau mau mendirikan startup ya kita sebenarnya intinya ingin melakukan bisnis, kegiatan usaha lah ya. Jadi memang harus panjang nafasnya.
Nah, untuk dari saya mungkin bahan presentasinya ini saya membawa bahan dari Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem. Kenapa kita merasa perlu punya alliance dengan ekosistem yang berbasis AI ini? Karena kita melihat, jadi pada titik tertentu kita ya ada rasa bela negaranya sedikit mungkin ya, kalau nggak bisa dibilang banyak. Jadi kita melihat bahwa potensi Indonesia itu sebenarnya luas banget. Jadi ada banyak yang bisa ditonjolkan di mata dunia. Yang kita lihat itu adalah yang belum bergaung itu adalah di dunia artificial intelligence. Sebenarnya artificial intelligence ini kalau dilihat-lihat atau di amat-amati itu sebenarnya istilah marketing. Jadi apa namanya? Mungkin waktu pelajaran di kampus artificial intelligence itu ada mata kuliah namanya kecerdasan buatan. Waduh, itu teori banget lah gitu ya. Tapi di perjalanannya artificial intelligence-nya disandingkan dengan istilah marketing. Jadi kita merasa bahwa kita penting adanya artificial intelligence ini dijadikan satu dengan ekosistem yang ada. Jadi kalau kita punya ekosistem itu kita seperti tadi yang disebutkan Ibu Budi tadi, jadi kita bisa panjang gitu ininya. Ada teman-temannya, ada banyak. Gitu. Jadi kalau kita lihat kita tidak berjalan sendiri. Jadi kalau kita mau apa istilah mau punya kebanggaan di negara Indonesia ini yang kita lihat potensi artificial intelligence ini related dengan jumlah penduduk ada di Indonesia, kemudian jumlah penduduk yang berpendidikan, kemudian yang berpendidikan ini juga jumlah penduduk yang mulai berpikir bagaimana cara memecahkan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, ini ada beberapa problem yang teman-teman lihat bahwa masalah pertama adalah di riset di bidang AI-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan atau talent development dan manajemen dari AI-nya sendiri. Karena ini merupakan resource yang utama. Kemudian dari hal-hal yang tadi kita lihat juga adalah kepentingannya mengenai AI produk dan bisnisnya. Jadi bagaimana kita mengkomersialkan AI secara produk dan bisa dijadikan bisnis. Nah, kemudian juga permasalahan berikutnya, karena kita punya resources tadi, kita tahu kalau kita ngomong AI, itu kita sama nggak sih bahasanya? Nah, makanya kita butuh certification. Jadi kita melihat, bukannya kita memandang bahwa S1, S2, S3 gitu ya, tapi ini lebih ke arah bahasa pemahamannya. Jadi kalau kita ngomongin AI atau misalnya kita mau ngomong diskusi tentang problem yang akan di-solve dengan AI, kita sama gitu, nyambung lah ininya pembicaranya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kepercayaan AI. Kita tidak bisa juga terlalu jauh karena AI itu sebenarnya kan kecerdasan yang aslinya kecerdasan yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi kita mau menyaingin lah istilahnya. Jadi kita melihat bahwa harapannya jangan terlalu jauh, juga pemanfaatannya juga jangan terlalu kecil. Karena dengan adanya AI ini, itu kita dimudahkan dari sisi penyelesaian masalah. Jadi kita lihat pembicaraan ini akan ada keterikaitannya dengan semua stakeholder yang terkait. Nah, ini yang kita maksud sebagai ekosistemnya. Kalau dari AI research sendiri, ini ya mungkin jelas sekali ya. Jadi kalau dilihat di sisi ranking mungkin di tahun 2019-2020 itu kita nggak ada dari sisi conference. Jadi peminat dari para researcher itu minim sekali. Sementara dari tetangga kita itu bisa mencapai nomor 18. Jadi ini yang harus digiatkan untuk bisa mengenalkan bahwa Indonesia itu potensi di bidang AI. Kenapa kita melihat ini sebagai sesuatu yang penting? Karena kalau kita mau berbicara di level internasional atau dunia, ya kita harus tunjukkan bahwa kita punya kemampuan. Kemampuannya apa? Ya dari conference. Conference-nya apa aja yang ada di AI, apa aja yang bisa digali potensinya di Indonesia. Jadi
harapannya riset-riset di masa depan itu kita tidak import lah. Jadi kita kalau bisa riset-riset juga kita bisa ekspor. Kemudian dari sisi keterlibatan researcher sendiri juga kita belum banyak bicara, tapi ada di beberapa grup kita yang di member kita yang terlibat di research group seperti di perusahaan-perusahaan besar itu ada, tapi jumlahnya masih kecil. Jadi kita melihat bahwa ini sesuatu yang harus diperhatikan. Selanjutnya juga dari sisi regulator sendiri atau akselerator untuk meningkatkan jumlah researcher ini, ya bukan kita mau membebani pemerintahan ya, tapi paling tidak mungkin ada usaha untuk bisa menaikkan jumlah researcher ini, lecturer dan profesornya, dan kebanyakan jumlah grant yang diterima itu masih under amount lah ya, maksudnya grantnya masih kecil-kecil gitu ya. Bahkan kebanyakan karena memang riset di bidang AI ini kebanyakan membutuhkan computing power yang besar, jadi kalau istilahnya kalau grantnya sedikit ya bisa apa, mungkin cuma bisa buat beli laptop atau desktop atau server saja yang mungkin kurang, karena computing power yang dibutuhkan untuk AI research ini tinggi. Jadi kita melihat ini sebagai suatu problem di Indonesia. Dari sisi human resource sendiri, mungkin ini bukan hanya AI saja, mungkin juga tingkat kepeminatan siswa atau mahasiswa di STEM atau di science gitu ya, mungkin kurang. Tapi kita tidak berkecil hati bahwa kita sebenarnya punya potensi lah untuk ini. Ya, maksudnya problem ini sebenarnya bisa dijadikan momen bahwa kita juga bisa membuat sesuatu yang lain dibandingkan mungkin kalau zaman dulu mungkin sampai sekarang juga masih ada anak-anak yang diarahkan ke IPA, ada anak-anak yang ke sosial, ada yang mungkin dengan AI ini kelihatannya ini akan bisa lebih menarik, dalam artian nggak harus orang yang punya kemampuan science, sosial juga bisa terlibat di AI ini sebenarnya. Nah, kita melihat bahwa itu perlu adanya atau belum ada pembelajaran AI di setiap jenjang ya, terutama. Bahkan mungkin di universitas juga belum ada yang program studi yang khusus AI gitu ya. Nah, untuk ini resource-nya makanya harus diperbanyak talentnya untuk mengejar ketinggalan riset yang di problem pertama tadi. Dari sisi AI product sendiri sudah ada beberapa memang AI product yang masuk sebagai startup ya. Bahkan udah ada yang masuk ke series juga ininya, tingkat pendanaannya. Nah, ini kita lihat juga masih beberapa yang belum ramai lah gitu. Jadi harapan kita nanti di sini kita pengen ada domain-domain lain nih. Kalau dilihat dari AI product yang ada nih lebih banyak ke arah language ya. Language, kemudian smart city nih kalau yang ada yang besar-besar ini. Tapi mungkin kan sebenarnya domain-domain permasalahan yang lain di domain energi, domain lingkungan, healthcare juga mungkin. Nah, itu masih banyak masih banyak problem yang bisa di-solve dengan AI. Juga mungkin problem yang lainnya adalah belum adanya inkubator atau venture capital yang memang benar-benar concern terhadap AI. Biasanya mereka memang concern terhadap kapitalnya saja ya. Tapi mungkin kalau misalnya sudah ada kapital yang memang melihat bahwa AI itu potensial di masa depan, mereka bisa lebih menggali lebih jauh lah untuk bisa menghidupkan AI startup. Kemudian selanjutnya adalah problem di AI integration. Jadi di AI integration ini dari stakeholder itu kita punya beberapa stakeholder, misal pebisnis, akademisi, komunitas, dan media dan pemerintah ya. Jadi kita lihat bahwa perlu adanya perhatian dengan pentahelix yang dapat digunakan untuk mendukung integrasi bisnis ini. Jadi adanya riset-riset yang berkualitas yang kita ya mungkin bentuknya dalam bentuk kompetisi bisa berhadiah, grant, bisa juga berhadiah popularitas, itu bisa dikembangkan. Kemudian juga software public, tools yang berkualitas yang
tidak hanya secara komersial saja, tapi bisa diakses atau dikolaborasi dengan komunitas dan akademisi. Di samping itu juga bentuk-bentuk paper. Jadi kita melihat problem ini eksis sekarang. Jadi integrasinya gapnya masih jauh sekali. Nah, ini tadi sempat Ibu Budi ceritakan tentang striving-nya startup. Kenapa startup itu lumayan menggiurkan ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bisa bertahan di startup itu adalah kita niatnya adalah sebenarnya bagaimana bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kalau misalnya bisnis dengan baik ini bisa jadiin startup, ya kenapa tidak? Nah, kita lihat bahwa sudah lumayan lama kalau di belahan dunia yang lain itu terlihat bahwa jumlah dana yang dikucurkan untuk startup AI itu trendingnya tinggi sekali. Jadi kalau boleh ini ada source dari World Data Science ya, dari Pak Mas Simon Greenban ini. Itu ini yang terbaru ini yang Pony AI itu 100 juta untuk self driving system. Itu problem sendiri kan, memang lagi ngetren ya. Kemudian ada juga yang penggunaan daripada news real time. Emang kalau di sana lebih ke arah media ya. Kemudian juga ini juga ada information security. Emang kalau di state sana memang mereka concern banget sama information security. Kalau di sini mungkin agak lebih santai ya. Karena walaupun ada security breach, ya masih santai aja orang-orangnya. Tapi kalau di US sana mereka benar-benar perhatian banget. Jadi mereka dengan rela untuk mengeluarkan uang membeli produk ini, dan para pemodal juga rela untuk bisa punya uang ditaruh di sini untuk bisa dikembangkan. Jadi kita lihat bahwa AI ini salah satu primadona juga untuk bisa dijadikan startup dan bisa mendulang emas lebih banyak lagi kalau kita lihat. Nah, dari sisi ekosistemnya kita melihat bahwa perlunya kita mengembangkan networking, memang itu bagian dari startup ya, networking. Apalagi di zaman pandemik sekarang ini, networking apa yang bisa dibikin kalau kita di rumah saja. Jadi paling tidak kita punya yang namanya digital platform atau bisnis digital. Dengan bisnis digital kita tetap masih bisa punya networking. Juga ada karir juga. Dari sisi karir apa kalau kita sekarang ini yang kita bisa punya gitu ya. Kalau kita kerjanya dari rumah, gimana caranya orang bisa berkarir ya? Tapi sebenarnya ini jadi hikmah juga, berarti kita bisa berkarir di seluruh dunia dengan kemampuan digital kita. Nah, kemampuan digital kita ini kan harus diekspos bahwa kita punya expertise, kita punya certification, kita punya startup yang bisa dilihat. Kemudian juga teknologinya, pastinya nanti marketnya gimana terlibat di dalam ekosistem. Dari marketnya ini kita bisa dikembangkan dari opportunity, kemudian dari startup, dari kegiatan AI-nya sendiri, kita pasti butuh fasilitas ya. Kemudian juga mentoring dan coach. Nah, kalau kita lihat dari value change-nya, value change dari teknologi ini kita lihat ini ada beberapa ya yang terlibat, mungkin ini nama-nama terkenal semua mungkin. Jadi kita bisa bagi dari chips hardware ya, kemudian platform infrastruktur, framework dan algoritmanya, kemudian enterprise solutions-nya. Kemudian dari sisi enterprise solution itu, jadi kalau enterprise solution itu maksudnya adalah solusi yang dibuat oleh vendor atau prinsipal untuk bisa memecahkan permasalahan enterprise. Dalam artian enterprise itu biasanya di atas 100 atau 500 employee, karena semakin banyak employee dan semakin banyak business unitnya, mereka tidak bisa di-manage tanpa sistem. Nah, mereka jadi harus pakai enterprise system. Jadi ada beberapa yang di sini bisa dilihat, bahkan sampai konsultan juga bekerja di sini. Kemudian dari sisi solusinya kita bisa lihat juga vertical industry. Vertical industry itu maksudnya sesuai dengan industrinya. Jadi kalau di industri healthcare berarti dari healthcare, dari pengadaan obat-obatannya sampai ke pabrik
pabrik hulunya, hilirnya juga sampai ke apotek gitu ya, ke vertikal industri. Kemudian secara corporate, perusahaan-perusahaan apa aja yang membutuhkan atau yang menjadi bagian dari AI ekosistem ini ada beberapa. Jadi kita bisa lihat nanti mereka punya problem-problem atau challenge apa aja yang bisa di-solve atau dibantu oleh AI. Juga berdasarkan negara, ya misalnya kalau negara mungkin yang bisa kita lihat sekarang itu kalau misalnya pandemik gitu ya, biasanya solusi-solusi apa aja yang bisa membatasi digital sekarang di sebagai negara. Sekarang kan agak susah ya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi challenge buat startup atau yang punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalnya dari bentuk-bentuk pandemi sekarang, pembatasan atau tracking orang itu orang apa namanya istilahnya, source of origin-nya gitu ya, sertifikatnya misalnya saya divaksin di Jakarta, nanti vaksin Jakarta apakah dikenal kalau saya misalnya pergi ke Malaysia atau ke Singapura, yang kayak gitu. Jadi dari sisi 7 ini kita lihat supply chain-nya akan be part of dari ekosistem. Nah, dari sisi ekosistem ini tadi kita melihat bahwa seperti yang di supply chain-nya ini kita lihat ideas itu bisa datang dari mana aja. Ini coba saya gambarkan aja bahwa ada dari business services, dari human resources, apa yang bisa dikembangkan dari AI atau challenge di situ, energi, bahkan gaming ya. Gaming itu sebenarnya sudah banyak yang pakai. Finance, education, tadi bisa e-grade-nya Ibu Budi itu education itu banyak sekali kemampuan AI yang bisa diterapkan di situ. Jadi dari sisi kemudahan misalnya penilaian assessment, penilaian paper, kemudian penilaian soft skill-nya. Nah, ada banyak yang bisa kita mungkin di awal-awalnya bentuknya automate, tapi nanti bisa menjadi analitik dan bisa jadi sistem yang kita bisa kasih nama AI. Dari sisi logistik sama mungkin dari e-commerce kita yang sekarang sudah ada yang banyak yang pakai dan berusaha pakai juga sambil jalan mereka. Healthcare apalagi ya, karena pandemi ini pasti semua teknologi banyak yang urun rembuk untuk bisa bantu memecahkan masalah walaupun masih banyak yang merasa bahwa mereka kekurangan datasetnya untuk itu. Kemudian ada retail, ada travel, dan yang lain-lainnya. Rasa itu dari EIA, concern-nya adalah bagaimana kita bisa mempunyai lebih banyak lagi talent yang mengerti dan memahami dan expert di AI. Dan kita lihat di sini, biasanya dari sisi teknologi, kita biasanya, ini bukan promosi, biasanya kita merefer ke Gartner Research Center. Jadi si Gartner ini, Pak Gartner ini memang mereka bisnisnya adalah di research strategic teknologi. Ini salah satu trennya ini disebutkan di sini adalah intelligent apps gitu ya, salah satunya. Kemudian berikutnya di 2019 hal itu masih dipajang bahwa bahkan mereka sampai spesifik, jadi butuh yang namanya AI driven development. Bahkan pernah beberapa webinar saya sempat cerita kalau di sebelum tahun-tahun ini sekitar 2016 kalau nggak salah, saya pernah ikut di Gartner conference. Dia sebutkan bahwa di 3 tahun ke depan minimal katanya semua enterprise means yang multinational company, mereka akan require kalau misalnya kita punya produk atau prinsipal suatu produk itu apakah produk itu sudah bisa AI support atau belum. Jadi seperti tadi Ibu Budi tadi sebutkan, kalau e-grade punya produk, e-grade akan ditanya, e-grade sudah bisa AI enable atau belum. Nah, itu akan menjadi salah satu unique value ya, karena dengan yang lain-lainnya effort-nya sama resource-nya sama cost-nya tidak mudah untuk bisa mendapatkan itu. Saya rasa itu dulu mungkin dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti lebih enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyampaikan materinya nih. Oke, mungkin banyak sekali dari teman-teman yang ingin bertanya langsung, mulai dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Budi Aryati ataupun Bapak Wira Satiawan. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya dan nanti akan saya sampaikan secara langsung. Wah, sudah ada pertanyaan nih Bapak Ibu dari Muhnaufal Muzaffar. Yang pertama ini pertanyaan untuk Pak Wira. Yang pertama, mengapa sektor manufaktur nasional harus siap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Dan apa pendekatan dan kemampuan baru yang diperlukan untuk membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan dari ekosistem? Baik, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu atau saya bacakan ke pertanyaan kedua dulu, Pak? Keburu lupa takut ya nanti ya. Jadi pertanyaan mengapa sektor manufaktur harus siap menuju ya tadi ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kalau dari sisi manufaktur kan kita dengan masanya pandemi ini pengurangan tenaga kerja akan memuluskan industri manufaktur untuk mulai banyak robotik ya. Jadi untuk ini sudah kelihatan bahwa kita harus bisa mengantisipasi dari sisi pekerjaannya. Jadi kita agak susah kalau di manufaktur nanti buat berikutnya kita akan banyak mengandalkan padat karya. Jadi memang mau nggak mau nanti tenaga kerja kita sudah harus bisa mulai memahami gimana cara kerja atau bisa mengantisipasi bekerja dengan robot gitu ya. Kalau menurut saya jadi dari sisi ini kan itu untuk bisa bekerja, yang saya lihat di manufaktur sendiri tidak mungkin akan fully automated. Jadi mereka pasti akan ada butuh kemampuan-kemampuan baru yang dipunyai oleh manusia. Yang saya lihat seperti itu. Jadi kemampuan ini sebenarnya mungkin kalau dilihat dari tidak melulu harus ibaratnya detail dalam artian hitungan gitu ya, tapi bahwa kita mengerti bahwa apa yang bisa kita kita bisa asah sebagai manusia. Misalnya contohnya, jadi di industri manufaktur itu misalnya kesulitan mereka untuk bisa melakukan QA. Jadi QA itu robot ya, mungkin dia akan memproduksi barang serupa, tapi dari sisi QA mereka butuh robot yang lebih mahal daripada kalau mereka menggunakan manusia. Jadi saya rasa posisi-posisinya akan bergeser. Jadi dengan adanya posisi bergeser ini, skills-nya pun nanti akan berbeda. Jadi training dari karyawan yang bekerja di manufaktur akan berbeda. Seperti itu kan Elva. Ya. Iya. Mungkin kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Dari Mas Naufal juga nih masih ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu apa revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepatnya di era digital saat ini dengan pentingnya membangun ekosistem? Ya, kita melihat bahwa dengan adanya ekosistem itu kita bisa lebih mengantisipasi apa yang akan terjadi. Apa yang akan mereka putuskan, bukan apa terjadi dalam artian nanti akan ada gempa gitu ya, tapi apa yang akan mereka putuskan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini yang saat tadi saya ceritain di misalnya contohnya di industri manufaktur ya, kalau dari sisi lihat isu-isunya bahwa mereka memanfaatkan pandemi ini dengan mengurangi pegawai, kemudian menggantinya dengan mesin-mesin. Nah, dengan adanya kita membangun ekosistem, kita bisa mengetahui bahwa mereka akan melangkah kemana dan mereka akan butuh apa nantinya. Jadi di situ pentingnya ekosistem ini. Terima kasih. Ya baik Bapak, terima kasih. Mungkin sebelum saya tanya kembali kepada Mas Naufal, apakah sudah terjawab Mas? Oh iya Mas, terima kasih banyak Pak Wira atas jawabannya. Baik. Ya, terima kasih Naufal. Selanjutnya kita beralih dari pertanyaan Mas Naufal juga nih kepada Ibu Budi Arianti. Pertanyaan yang pertama nih Ibu, apa isu yang akan dibahas terkait peluang pasar dalam negeri yang begitu besar, peluang masuk investasi, anggaran penelitian untuk pengembangan startup digital, kreativitas dan inovasi, hingga instrumen hukum sebagai penunjang kebijakan dari negara? Iya, makasih Mas Naufal untuk pertanyaannya. Terus terang saya kan bukan dari pihak pemerintahan ya gitu.
Cuman yang saya akan coba jawab, tapi yang jelas mengenai instrumen hukum sebagai penunjang kebijakan dari negara untuk bisnis, terus terang saya nggak bisa jawab. Saya rasa saya bukan orang yang berhak untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi saya akan coba bahas mengenai peluang pasar dalam negeri yang begitu besar. Benar sekali, karena Indonesia dengan 260 juta populasinya, ini jadi pasar yang luar biasa besar, itu menarik sekali untuk investor ataupun bisnis dari luar untuk masuk gitu ya. Tapi juga dengan adanya harapan saya dengan adanya edutech, dengan adanya begitu banyak startup, Indonesia ini termasuk ranking 4 loh dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Karena ya itulah, di mana ada masalah di situ ada peluang. Di Indonesia masih semuanya masih ini ya, belum stabil gitu ya. Jadi itu ada peluang untuk kita membuat startup mengatasi suatu masalah gitu. Kemudian jadi kadang-kadang terus terang sih IGRAD sekarang lagi juga kemarin berhasil masuk sebagai 6 besar. Jadi IGRAD akan maju di kompetisi Entrepreneurship World Cup tingkat ASEAN dan mudah-mudahan mohon doanya bisa maju ke tingkat global. Jadi dunia juga melihat gitu startup Indonesia yang begitu banyak gitu ya, dengan masalah di Indonesia kan berbeda sama masalah di luar. Jadi ada ide-ide bisnis yang unik gitu ya, mereka mau untuk investasi gitu. Kayaknya itu ya, udah menjawab semua belum ya, Mas Naufal? Baik, bagaimana Mas Naufal? Kalau sudah terjawab, kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Ya, silahkan. Lanjut ke pertanyaan kedua lagi. Oke, baik. Mungkin saya bacakan ya, Mas. Ibu, mungkin pertanyaan keduanya ini adalah mengapa pemerintah telah membuat Making Indonesia 4.0 sebagai roadmap untuk persiapan memasuki ranah revolusi industri keempat ini. Selain potensi mendukung sektor industri serta ekonomi nasional secara keseluruhan, beberapa kemungkinan dan berkembangnya teknologi dan digitalisasi sempat menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian kalangan, dan penerapan Industri 4.0 dapat meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar bagi seluruh aspek industri. Seperti itu, Bu. Iya, makasih Mas Naufal. Lagi-lagi saya tidak bisa menjawab mengapa pemerintah membuat Making Indonesia 4.0 ya, dan roadmap segala macam. Cuman yang jelas kalau yang bisa saya jawab adalah memang adanya perkembangan teknologi, digitalisasi, memang menimbulkan kekhawatiran ya bagi banyak kalangan, mereka kehilangan pekerjaan atau sulit cari kerja gitu ya. Tapi kan di sini Mas Novel bisa dengar sendiri tadi Pak Wira mengajarkan tentang AI dengan harga terjangkau. Setahu saya jauh sekali dengan training AI dari pihak lain gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa gitu, bahwa bahkan anak yang jurusannya IPS boleh belajar AI, bisa malah ya. Saya yakin juga SDM Indonesia tuh pinter-pinter gitu. Cuman kan memang infrastruktur di Indonesia masih belum merata ya. Untuk jaringan internet aja. Di luar Jawa mungkin saya kurang tahu, tapi rasanya sih tidak sebaik di Jawa mungkin atau gitu. Jadi masih ada kendala teknologi. Cuman di sini makanya kita mendorong generasi muda untuk sama-sama lah membuat supaya Indonesia ini lebih maju. Kita kolaborasi supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Jadi jangan khawatir kehilangan pekerjaan, sulit cari kerja, karena memang kita kan, kalau kata anak saya, dinosaurus itu kenapa punah, padahal dia gede gitu ya, karena dia tidak bisa beradaptasi. Ya itulah, kita manusia dituntut untuk punya kemampuan adaptasi gitu. Jadi jangan takut karena banyak sekali peluang. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Setuju sekali ya, Bu. Kita sangat perlu adaptasi nih dengan teknologi saat ini. Oke, selesai sudah pertanyaan dari Mas Naufal. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dari Novalino Renaldi Anas. Saya ingin bertanya kepada Ibu Aryati, melihat contoh kasus startup yang baru-baru ini go public di dunia saham, kita ketahui bersama bahwa startup tersebut masih merugi atau bakar uang untuk menjaga user dan menopang startup tersebut agar terus berjalan. Kalau startup yang kita bangun juga mengalami hal tersebut atau terhambat masalah dana, kira-kira sebagai CEO,
hal apa yang perlu kita lakukan untuk dapat terus menjaga startup kita agar dapat terus beroperasi? Wah, sangat menarik sekali ya Bu pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab Ibu. Ya, Almira. Jadi untuk Novalino, untuk teman-teman tahu, jadi generasi dewa-dewa startup Indonesia itu kayak Bukalapak, Gojek, Traveloka, Tokopedia, itu generasi yang berbeda sama kita. Jadi di waktu itu mereka memulai startup, itu di Amerika kelebihan cash, kelebihan duit. Jadi dia bingung naruh duit di mana. Jadi dia kasih ke startup walaupun mereka tidak punya financial forecast yang akan untung dalam waktu dekat. Jadi istilahnya waktu itu, waktu dia mulai startup, investor itu mau investasi ke startup walaupun return on investment-nya itu 700 tahun. Anda kebayang nggak itu? Jadi generasi kita sekarang gitu, itu beda banget. Jadi sekarang semua investor minta startup itu harus untung gitu. Jadi kenapa sih? Jadi yang istilahnya bakar-bakar duit ya, mungkin saya klarifikasi aja kenapa ada istilah bakar duit. Jadi kayak Gojek, Tokopedia, Bukalapak itu memang belum untung secara laporan keuangan. Tapi dia punya growth, dia punya pertumbuhan, dia punya valuasi perusahaan itu tumbuh dengan cepat. Nah, disitulah bedanya bisnis digital dengan bisnis konvensional. Karena di bisnis digital itu ada kemungkinan peluang investor mendapat keuntungan dengan jual beli saham. Jadi kalau teman-teman tahu ada funding seri A, B, C, D, itu venture capital semua sudah punya kelas-kelasnya masing-masing. Siapa yang di kelas A, siapa kelas B, C, D. Jadi begitu dia tahu nih si visi kelas A, dia beli untuk saham harga segini, begitu dia sudah dapat saham di harga plafon atas, dia harus jual. Dan itu venture capital yang funding 1000 udah tahu, kalau ini berarti kalau dia di handle sama visi yang ini berarti oke nih, gue beli. Jadi kayak gitu, jadi ada, memang itulah, jadi pemegang saham yang investor ini tidak mencari dividen, tapi mereka jual beli saham. Itu jadi yang dicari adalah growth hack, valuasi dari perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita sekarang ditanya gimana kalau kita terhambat masalah dana, sekarang ini yang penting kamu mulai ide bisnisnya apa, kamu cari traction. Cari traction misalnya kayak saya nih, saya coba bikin online training nih, yang ngajar tuh teman saya, terus saya bilang, profit sharing ya, gue kan belum punya duit. Iya, ya, jadinya saya sebenarnya nggak ada modal gitu, tapi itu revenue masuk. Nah itu traction ya, kita bikin online training banyak-banyak. Nah habis itu kita pitching nih di depan venture capital, kita punya traction ini, kita udah ada revenue loh, walaupun belum untung tapi ada revenue kan gitu. Jadi kebayang sekarang revenue segini, nah nanti saya dapat segini, saya bisa untung di kapan, di bulan keberapa. Nah itu sekarang seperti itu, nggak bisa lagi sampai IPO masih merugi, itu udah nggak bisa lagi. Itu udah memang generasinya para dewa itu ya, nggak bisa diikutin lagi, jalannya udah nggak bisa gitu lagi. Mudah-mudahan menjawab ya, Novalino. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Nih masih banyak sekali nih Bapak dan Ibu untuk pertanyaan dari teman-teman ini, sangat antusias sekali, terutama ada juga dari Taufik Yuniantoro. Mas Taufik Yuniantoro bertanya kepada Ibu Budi Aryati dan Pak Wira, bila telah memiliki idea, kendala berikutnya adalah mengeksekusi idea tersebut. Mohon saran, apakah Bu Budi dan Pak Wira dapat memberikan mentor dan coach? Dan pertanyaan selanjutnya masih terhubung, yaitu bagaimana bila ingin bergabung dengan IAIE untuk memperluas networking? Di websitenya saya masih belum menemukan informasi yang memadai. Mungkin hal ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Wira ya Pak. Kita izinkan Ibu Budi untuk tarik nafas sejenak ya Bu, tadi karena udah ada jawaban-jawaban yang luar biasa nih. Silakan Pak Wira. Iya, terima kasih Almira. Ya Taufik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang benar, memiliki ide itu gampang. Bahkan ada juga orang yang bilang bahwa, oh itu ide saya itu, kok kamu ambil sih? Nah gitu ya. Tapi sebenarnya adalah, tapi jangan khawatir, ide itu sebenarnya semua orang bisa ya. Tapi yang penting adalah ide itu gimana caranya supaya kita bisa own ide itu. Mungkin nanti Ibu Budi bisa perjelas lagi.
Jadi own itu dalam artian berarti kita tuh di dalam idea itu gitu. Jadi kalau kita bisa terjun langsung bahwa ide ini milik saya, bukan dalam artian milik punya gitu ya, tapi memang sudah mendarah daging di idenya itu mengeksekusinya itu nanti akan muncul sendiri dalam artian karena kita sudah menjadi bagian dari ide itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengeksekusinya? Itu memang ada step-step, ada metodologinya sebenarnya. Nanti mungkin dari IGRAD bisa lebih jelas mungkin ide IGRAD di awalnya seperti apa. Kalau saya sih melihatnya ide itu pasti harus dites. Jadi tesnya ada banyak checklistnya pastinya. Nah, dites, setelah kita ide itu kita tes, kita yakin, baru kita eksekusi. Jadi jangan langsung eksekusi. Jadi kita harus tes dulu, benar nggak? Benar, karena kan ide itu kita banyak memakai asumsi. Asumsi itu kita asumsi diri sendiri lagi, belum asumsi orang. Jadi ide itu juga perlu juga disampaikan ke orang untuk memvalidasi ide itu valid nggak itu idenya bisa dipakai. Jadi saya rasa kalau level-level fondasi ini udah dijalankan, eksekusi itu harusnya bukannya lebih gampang, tapi resikonya bisa kita mitigasi dalam artian kita akan tahulah apa yang akan menghambat ide kita bisa dijalankan. Saya rasa itu, Taufik. Kemudian mentor dan coach ya kenapa enggak? Ya silakan aja nanti kalau memang butuh. Nanti kita juga, maksudnya saya pribadi sih sebenarnya kalau misalnya ada undangan untuk webinar, saya lanjut aja, mungkin Taufik ikutin saya aja jadi follower. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, IAIA untuk perluas networking. Iya, benar. Jadi IAIA tadi memang kita buat untuk memperluas networking karena saya rasa mungkin di asosiasi ya AI sendiri itu kebanyakan mungkin asosiasi kebanyakan yang kita punya itu profesi ya. Tapi yang kita bikin ini adalah asosiasi yang ekosistem memang bukan hanya memperluas networking dalam artian diskusi expertise atau ini juga, tapi lebih ke arah permasalahannya. Jadi silakan aja nanti bergabung dengan IAIA. Mungkin nanti bisa dikirim via email dulu kalau memang di websitenya belum ada. Terima kasih, Almira. Silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita berlanjut nih kepada Ibu Budi Aryati. Silahkan Ibu dijawab pertanyaan dari Mas Taufik ini. Ya, Mas Taufik, makasih. Memang rencananya IGRAD akan saya buat kelas-kelas untuk mentoring dan sudah ada kerjasama dengan coach juga untuk istilahnya kan kalau di startup itu ada program inkubator, ada program akselerator ya. Inkubator itu untuk mereka yang masih berupa ide gitu ya, mengolah ide gitu ya. Kalau akselerator itu untuk mereka yang sudah punya traction. Jadi rencananya IGRAD mau bikin juga program seperti itu, program inkubator terutama, tapi saya mau bikin seperti yang saya kerjakan di IGRAD ini sebenarnya adalah prinsip bisnis konvensional dipadukan dengan bisnis digital gitu ya, dengan memperhatikan kendala-kendala yang mungkin banyak orang hadapi ya di Indonesia gitu ya. Jadi insya Allah September akan di launch, jadi Mas Taufik silakan gabung di community IGRAD, nanti ada infonya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wira dan Ibu Budi Aryati atas jawabannya. Mas Taufik semoga dapat menjawab atau mungkin ingin bertanya lebih Terima lanjut. kasih banyak. Nanti mungkin Japri kali. Terima kasih. Silakan. Baik. DM ya, nanti boleh di DM. Akan ada pertanyaan selanjutnya ini dari Victor Immanuel Sunarko. Dari Mas Victor ini bertanya kepada Pak Wira, di mana saya ingin bertanya, ini saya sekedar ingin tahu, bisakah menanamkan sebuah ego ke dalam AI? Terima kasih, silahkan mungkin langsung dijawab nih Pak. Oh berat nih pertanyaannya. Enggak berat. Enggak ada yang bisa enggak dijawab di dunia ini. Kecuali kita kalau nggak mau jawab. Enggak, sebenarnya bukan gitu maksud saya. Jadi dari sisi AI sebenarnya itu makanya tadi saya sempat diskusikan sedikit ya tentang AI. Jadi kan kita sebagai makhluk ciptaannya gitu ya. Jadi AI ini berusaha untuk bisa belajar dari itu. Jadi sebenarnya kalau memang mau sekarang ini, kalau mungkin di webinar IAIA kita sekarang beberapa minggu yang lalu itu kita pernah menampilkan emotional
recognition lah kalau boleh saya bilang ya. Nah dari situ sebenarnya kita itu sudah mulai mengkuantifikasi. Jadi sebenarnya AI ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah mengkuantifikasi ya. Jadi pikiran kita ini kemudian kita coba tuangkan cara berpikirnya ke komputer. Jadi, nah dari aktivitas itu sudah ada cara orang, misalnya saya lagi ketawa ini ketawa mesem atau ketawa seneng atau ketawa sedih, itu sudah ada tuh penelitiannya tuh. Nah, saya rasa dengan adanya itu bisa ditanamkan ke asisten digital ya tadi. Mungkin nanti dengan iGrad mungkin bisa punya namanya coach digital gitu ya. Bahwa mungkin di awal-awalnya mungkin kan kalau misalnya coach yang expert itu mungkin pasti waktunya susah ya kalau di Japri atau di Dewa, aduh kok lama banget sih jawabnya. Dibuatlah mungkin coach digital gitu ya. Ini akan dimungkinkan. Jadi bahwa dia bisa mengenali emotionnya, tapi mungkin emotionnya ini agak lebih lebih terukur gitu ya. Kalau misalnya gini akan gini. Kalau misalnya ada berapa senang dia akan ketawa. Ada juga kalau kita saya dapat berita belum tentu saya ketawa. Bisa juga saya sedih, ya kan? Bisa juga saya nangis. Nangisnya dalam arti apa? Oh, bersyukur ternyata berita itu gembira. Jadi hal-hal ini mungkin yang tidak bisa ditanamkan. Nah, tapi kalau ego aja kenapa enggak? Karena ego itu kan bisa selama ego itu bisa diukur, itu bisa ditanamkan. Mungkin kalau mau diskusi jauh bisa panjang nih. Saya rasa itu dulu deh jawabannya. Mungkin Ibu Budi kalau mau menanggapin silakan. Wira nanti jangan sampai coach iGrad dapat klien AI atau coba tadi jawab ya. Ya silakan Ibu, apa ingin menambahkan Bu? Oh enggak Siap. Ya mungkin dilihat dari kolom chat ini sudah tidak ada lagi nih pertanyaan. Mungkin sesuai yang tadi disampaikan bahwa dalam kegiatan kali ini akan ada door prize-nya teman-teman. Pertanyaannya seputar dari materi yang disampaikan oleh Ibu Budi Aryati dan Pak Wira. Nanti teman-teman silahkan menjawab nih di kolom komentar jawaban yang dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik teman-teman, tadi saya sudah mencatat beberapa poin yang saya jadikan pertanyaan dari Ibu Budi Aryati dan Pak Wira. Pertanyaan yang pertama adalah, ketika ingin mendirikan startup, apa saja latar belakang yang diperlukan? Mungkin teman-teman bisa menjawab langsung nih di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman menjawab, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Taufik. Bu Budi Aryati, saya sudah register status pending request di iGrad. Mungkin bisa tanggapi, Bu? Teman-teman yang lain silahkan bisa langsung menjawab ya dari pertanyaan saya tadi. Bagaimana Ibu tanggapannya untuk Mas Taufik? Ya, saya langsung infokan ke iGrad Team ya. Terima kasih Mas Taufik. Ya, ini udah ada jawaban juga nih dari... Langsung daftar barusan Ibu. Luar biasa. Terima kasih Mas Taufik. Baik, udah ada jawabannya dari Mas Novalino Rinaldi Anas, latar belakang yang sesuai dengan idea startup yang diinginkan. Mungkin teman-teman ada yang menjawab lagi? Silakan, masih banyak nih yang sedang mengetik di kolom komentar. Pertanyaan saya ulang, ketika ingin mendirikan startup, ada apa saja latar belakang yang diperlukan? Yang tadi ini menyangkut materi yang disampaikan mengenai bisnis ya Ibu? Oke. Yes. Nyimak ternyata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk menghubungi teman-teman yang jawabannya betul nih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh ya, hadiahnya ini juga menarik loh teman-teman. Akan ada hadiah kaos dari AI Creation yang juga nanti dikirimkan secara gratis ongkirnya untuk teman-teman yang berada di Pulau Jawa. Wah, banyak sekali nih jawabannya. Oke, teman-teman panitia sekali lagi dimohon untuk melakukan chat pribadi kepada teman-teman yang memiliki jawaban yang sesuai ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk menjadi founder dari startup? Ini juga pertanyaan yang kita dapatkan dari materi pertama nih teman-teman, silahkan jawab. Terima kasih teman-teman. Jawabannya ide di gimana Bu?
Wah, Jadi senang nih mungkin sharing di sini. alhamdulillah berarti tadi paham ya sesuai kata Pak Wira, bukan cuma mendengarkan tapi harus Iya, paham. yang penting paham. Mantap nih teman-teman yang ikuti fokus sekali ya ternyata. Yang ketiga, domain-domain apa yang belum tersentuh oleh teknologi AI? Oke teman-teman, ini pertanyaan tadi yang saya ambil poin dari materi dari Pak Wira. Teman-teman bisa langsung menjawab nih untuk pertanyaan 3. Mungkin bisa dikasih poin 3 titik jawaban. Seperti ya teman-teman, supaya panitia mudah nih untuk menghubungi teman-teman. Apakah jawabannya sudah benar atau belum? Mungkin saya ulang ya untuk pertanyaan yang ketiga. Domain-domain apa yang belum tersentuh oleh teknologi AI? Mungkin ada beberapa jawaban, mungkin bisa salah satu saja teman-teman. Bagaimana nih teman-teman? Apakah semuanya sudah menjawab? Ayo, karena hadiahnya juga menarik nih. Kita dapat kaos menarik juga dari teman-teman AI Creation. Baik, sambil teman-teman menjawab, kita sudah selesai nih sesi tanya jawabnya bersama dengan Ibu Budi Aditi dan Pak Wira. Luar biasa sekali antusias teman-teman atas pertanyaannya dan juga jawabannya secara langsung disampaikan oleh Ibu dan Bapak ini atas materi yang disampaikan. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman akan lanjut terus untuk mengulik bagaimana teman-teman membangun startup di era digital ini. Tadi kita sudah sering sekali mendengar mengenai AI creation yang disampaikan oleh saya sebelumnya tadi membahas mengenai AI creation dan juga webinar ini diadakan oleh AI creation. Nanti sekarang nih kita teman-teman langsung aja kita dengarkan apa sih penjelasan mengenai perkenalan AI creation yang akan disampaikan oleh Bapak M. Octaviano Pratama, Eskom MM. Pak Octaviano, apakah sudah terhubung, Pak? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa, hari ini kita sudah mendengarkan banyak insight dari Ibu Ari dan juga Pak Wira. Terima kasih banyak telah share kepada kita semua. Sedikit informasi teman-teman mengenai acara AI Creation, batch yang pertama. Nah, jadi ini kelanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Ari dan juga Pak Wira, di mana kalau kita hanya memiliki ide saja, apakah kita bisa membuat startup digital? Jawabannya adalah bisa. Ya, kenapa? Karena di program AI Creation yang nantinya kick off-nya adalah tanggal 15 Agustus 2021, di mana kalau teman-teman mengikuti kegiatan ini, nanti akan mendapatkan fasilitas cloud computing gratis dan juga software as a service. Jadi kegiatan ini selama 3 bulan. Jadi teman-teman hanya fokus memikirkan idenya, biarkan resource-nya kami yang pikirkan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk coaching dan mentoring. Nah, termasuk nanti juga kami akan undang Bu Ari dan juga Pak Wira, ini sudah jadi mentor dan coach-nya nih di kegiatan AI Creation. Nanti Bu Ari mudah-mudahan bisa join ya di kegiatan ini sebagai mentor dan coach-nya. Kemudian juga ada funding opportunity. Ya, terima kasih Bu. Kemudian networking, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wira, sangat penting untuk mendapatkan networking. Nah, di sini kami akan menghadirkan networking yang sesuai dengan startup yang kalian buat, ya seperti itu. Siapa saja yang bisa mengikuti acara ini? Semuanya bisa. Usia 18 sampai dengan 40 tahun dan memiliki salah satu keahlian sebagai berikut, yaitu hacker, hipster ataupun hustler. Ya. Dan juga komitmen mengikuti kegiatan ini selama 3 bulan. Dan acara ini khusus ide, belum memiliki produk maupun traction. Nanti selama acara akan dibantu oleh coach dan juga mentor untuk mendapatkan produk jadi hasil ide kalian masing-masing. Dicatat tanggalnya, jangan lupa untuk follow sosmednya di alamat berikut. Saya kirimkan Instagramnya dan juga YouTube-nya. Itu saja dari saya, terima kasih Mbak Almira atas kesempatannya.
Baik, terima kasih Pak. Betul sekali ya teman-teman, karena saat ini yang kita butuhkan bukan hanya mengenali materi-materi atau teori di perkuliahan saja, tapi juga kita perlu tahu nih pengalaman, praktik, dan kerjanya bagaimana nih di dunia AI ini bersama dengan para expert dan juga mentor serta coach yang ada di AI Creation. Oke, teman-teman semua, tadi ada jawaban-jawaban dari teman-teman yang sudah betul nih akan saya umumkan pemenangnya. Yang nanti teman-teman pemenang dapat menghubungi kontak dari Najah atau Badaratu Najah. Yang pertama, pemenangnya adalah Mas Novalino Renaldi Anas. Selamat karena jawabannya tepat dan juga paling cepat nih jawabannya. Pemenang untuk pertanyaan kedua itu ada Hanif Reza. Selamat kepada Mas Hanif Reza untuk hadiahnya nanti nih akan dikirimkan juga sama teman-teman. Dan yang ketiga adalah dimenangkan oleh Mas Jaludin Sofa Move karena telah berhasil menjawab sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Aryati dan juga Pak Wira. Baik teman-teman, dan berakhirnya sesi tanya jawab, sesi door prize. Nah teman-teman bisa langsung menghubungi kepada Najah yang sudah dikirimkan oleh panitia nomornya untuk mengirimkan alamat dan juga mengkonfirmasi atas memenangkan door prize pada kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Aryati dan juga Pak Wira. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Sebagai moderator saya juga ikut menyimak nih bersama dengan peserta lain. Terima kasih karena telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita pada malam hari ini. Dan juga, ya Ibu. Terima kasih sama-sama. Iya Ibu, semoga kita juga bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan, dan lain tempat ya Ibu dan Bapak. Karena saya yakin nih untuk teman-teman banyak sekali yang tentunya ingin sharing juga, terus ingin mengetahui bagaimana sih pengalaman Bapak dan Ibu di bidangnya masing-masing. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah terus antusias atas menyampaikan pertanyaan hingga jawaban-jawaban yang diberikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Dengan demikian, saya sebagai moderator pada malam hari ini merasa sangat senang dan bahagia untuk teman-teman dan juga panitia, untuk pemateri dan lain yang terlibat. Dan demikian, saya Almira Van Fadila undur diri. Terima kasih atas kesempatannya dan juga mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati pemateri ataupun teman-teman peserta lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Terima kasih Almira. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira. Panitia semua. Izin live ya.